wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketemu lagi teman-teman di bedah buku kita yang sudah sering kita rutinkan sebulan 2 kali, yaitu kiat-kiat hijrah dari kemaksiatan dan istiqamah dalam ketaatan. Dan kita berada dalam bab yang salah satu dari bab-bab yang mulia yang dibahas di sini adalah berusahalah selalu beristighfar. Saya mengingatkan kembali teman-teman sekalian statement para salafus salih tentang masalah istighfar, dan ini sudah pernah kita sampaikan untuk mengingatkan kembali. Istighfar ini luar biasa teman-teman sekalian. Luqman al-Hakim pernah menasehati anaknya sambil dia mengatakan, sesungguhnya wahai anakku, Allah memiliki waktu, beberapa waktu yang Allah khususkan untuk mengijabah permintaan hambanya. Maka usahakan di waktu-waktu itu engkau beristighfar. Kira-kira apa rahasia dari perkataan Luqman al-Hakim ini teman-teman sekalian? Kenapa dia tidak mengatakan, mintalah keselamatan untukmu, mintalah harta, mintalah keturunan, ya, atau apa saja yang lainnya? Beliau menyuruh anaknya beristighfar, padahal anaknya bukan sedang melakukan dosa. Ternyata teman-teman sekalian, istighfar ini bukan hanya sekedar memaafkan kesalahan-kesalahan kita, memutihkan kesalahan-kesalahan kita. Tetapi ada hadis Nabi SAW yang masyhur. Sudah sering kita sampaikan hadis ini, dan ini hadis yang sahih, riwayatkan Bukhari. Kata Nabi SAW, man lazima istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Wa min kulli diqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini faedah istighfar yang jarang orang renungi. Dia berpikir istighfar hanya mengampuni dosa saja. Perhatikan, barang siapa yang rutin beristighfar, ada dosa atau tidak ada dosa, ya, maka niscaya atau pasti Allah akan menjadikan untuknya kelapangan dari setiap kesedihan. Ada apapun yang dia hadapi, maka akan selesai urusannya. Dan jalan keluar dari setiap kesempitan. Serta Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini luar biasa ini. Allah akan berikan solusi dari setiap kesedihannya, jalan keluar daripada setiap kesempitan, dan diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Oleh karena itu teman-teman sekalian, judul kita sangat tepat sekali, yaitu masalah berusahalah beristighfar. Jadi tidak harus istighfar itu pada saat punya dosa, ya. Dan kita sedang membahas sub daripada judul kita ini, berusaha untuk istighfar, tentang situasi dan kondisi untuk istighfar. Dan kita sudah menjelaskan di poin pertamanya, memang ketika melakukan dosa. Tapi kan ada poin-poin lain, walaupun tidak sedang melakukan dosa, dianjurkan selalu melazimkan atau merutinkan istighfar. Yang terakhir teman-teman sekalian yang kita bahas adalah beberapa dalil yang mulia. Kalau teman-teman yang pegang bukunya di halaman 75, ada Rasulullah SAW bersabda kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini pengulangan ya, mereview apa yang terakhir kita pelajari. Ya Aisyatu, in kunti almamti bi dzambin fastaghfirillah, fa inna at-taubata min adz-dzambi nadamu wal istighfar. Wahai Aisyah, jika kamu telah melakukan dosa, maka mohon ampunlah kepada Allah. Sebab sesungguhnya taubat dari dosa adalah penyesalan dan beristighfar. Hadis ini riwayat Ahmad. Pernah juga satu kali Aisyah berkata, radhiyallahu anha, tentu tidak disebutkan dalam buku kita, ini tambahan saja. Dia mengatakan, pada saat saya melihat Rasulullah SAW lagi sangat nyaman, maka saya mengatakan, ya Rasulullah, berdoalah untukku. Maka kata Nabi SAW, ya Allah, ampunilah seluruh dosa Aisyah yang pernah dilakukan, yang lalu, dan yang akan datang. Apapun yang dia sembunyikan, apapun yang dia terang-terangkan. Maka Aisyah pun tersenyum, bahkan dia sempat tertawa gembira, sampai-sampai dia meletakkan dahinya di tanah. Maka Nabi SAW mengatakan, apa kau gembira dengan doaku? Kata Aisyah, tentu ya Rasulullah. Artinya doa Nabi diijabah. Dan belum Aisyah melakukan sudah dimaafkan. Itu permohonan suami yang saleh, seorang Nabi yang mulia, pimpinan Adam untuk seorang wanita. Khusus lagi buat dia. Bagaimana kita tidak anggap ini sebuah doa yang mulia? Tapi apa perkataan Nabi SAW?
Ketahuilah wahai Aisyah, doa yang sama aku ucapkan untuk seluruh umatku setiap kali aku sholat. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan yang luar biasa. Berarti walaupun Nabi SAW tidak bertemu dengan kita, beliau memohon kepada Allah agar dosa-dosa kita dimaafkan. Juga hadis yang terakhir yang sempat kita bahas teman-teman sekalian adalah tentang bahayanya dosa itu. Karena dia akan menjadi sebuah titik kelam dalam hati yang otomatis akan mengacaukan hati yang merupakan mahkota daripada tubuh kita. Hadis Nabi SAW di halaman 77 ya, atau di halaman 76. Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu 'ala qalbihi. Wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah kalla barrana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya seorang hamba bila melakukan satu kesalahan atau dosa, maka dalam hatinya terbentuk satu bercak hitam. Jika dia meninggalkan kesalahannya, beristighfar, memohon maaf, dan bertaubat, janji sama Allah tidak mengulanginya, maka hatinya dibuat cemerlang kembali, cerah kembali, segar kembali. Jika dia kembali melakukan dosa, maka bercak hitam itu dibuat semakin bertambah sehingga menutupi hatinya. Dan itulah makna tafsir kata arran dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Maksudnya dosanya. Ya. Dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan dengan poin yang kedua. Waktu-waktu yang dianjurkan beristighfar setelah poin pertama yaitu melakukan dosa, langsung istighfar. Yang kedua adalah setelah melaksanakan ketaatan. Rasulullah SAW bila selesai mengerjakan sholat, beliau beristighfar 3 kali dan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Beliau mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah pertama sekali begitu salam, agar kalau ada kesalahan dalam sholat dimaafkan oleh Allah. Lalu beliau mengatakan, ya Allah, engkaulah zat yang maha memberi keselamatan dan darimulah segala keselamatan. Maha suci engkau, wahai zat yang maha agung lagi maha mulia. Ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan juga Imam Ahmad. Seusai menunaikan haji, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan pada ibadah haji ibadah yang mulia, tapi tetap diikuti dengan istighfar orang itu melakukan dosa atau tidak. Dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 199 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Tsumma afidhu min haitsu afadha an-nasu wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim." Kemudian bertolaklah kalian dari tempat yang banyak orang bertolak, maksudnya dari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah menuju ke Muzdalifah, dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi puncak ibadah haji hari Arafah itu, tanggal 9 Zulhijjah. Dan justru pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh istighfar. Saya juga pernah ingatkan ya, bagaimana Nabi Adam alaihissalam, bagaimana Nabi Yunus alaihissalam pada saat mereka melakukan pelanggaran yang sudah Allah gambarkan. Nabi Adam memakan dari pohon buah yang dilarang, kemudian Nabi Yunus meninggalkan kaumnya sebelum diizinkan, walaupun niatnya baik ingin mencari lokasi dakwah baru, tapi belum ada perintah dari Allah. Maka mereka bukan minta kepada Allah, bukan Nabi Adam minta agar dikembalikan ke surga, dikembalikan fasilitasnya, bukan juga Nabi Yunus minta dikembalikan kepada kaumnya. Keduanya langsung mengucapkan permohonan maaf kepada Allah. Nabi Adam AS mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami dengan pelanggaran ini. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kau tidak maafkan kami, memaafkan kami, ya. Wa in lam taghfir wa tarhamna, dan kau kasihani kami, lanakunanna minal khasirin, kami pasti akan termasuk menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian Nabi Yunus AS mengatakan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada tempat saya bergantung, ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tapi aku mengakui kesalahanku.
Seusai wudu disyariatkan juga membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Aku beristighfar dan bertaubat kepadamu. Ini mirip dengan doa kafaratul majlis ya. Pada saat dari majlis juga begitu. Intinya disuruh memohon ampun. Begitu juga seusai melaksanakan qiyamul lail, sholat yang mulia. Dianjurkan Allah menyifati hamba-hambanya yang suka sholat malam ini. Semoga Allah jadikan kita mereka. Dengan firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang setelah mereka sholat malam mereka suka memohon ampun pada waktu sahur atau sebelum fajar. Saya ingatkan kembali, istighfar bukan hanya diucapkan kalau dosa sedang terjadi. Ini penting. Saya sudah bacakan tadi hadis yang sahih. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Siapa yang selalu rutin melakukan istighfar, Allah akan berikan, ya, kalau kita bahasakan, kegembiraan setelah kesedihan. Wa min kulli diqin makhraja, dan dari setiap kesempitan jalan keluar. Wa razaqahu Allah min haitsu lam yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari tempat dia tidak sangka-sangka. Jadi istighfar mendatangkan rezeki, istighfar memberikan kegembiraan pada saat kita sedang sedih, istighfar akan memberikan solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Ada seorang diceritakan di Pakistan, ya, ini kisah dinukil oleh Syekh Hasan bin Ahmad bin Hasan, ya. Kebetulan beliau tulis buku tentang keajaiban sedekah dan istighfar. Di kisah beliau terakhir di buku itu saya sempat baca. Dia cerita tentang ada seorang di Pakistan terjadi gempa dan dia menceritakan kisahnya. Pada saat dia sedang selesai sholat, kemudian dia ingin rebahan di malam hari, tiba-tiba terjadi gempa. Dan itu hitungan menit saja. Bahkan tiba-tiba dinding-dinding rumah retak, atap-atap mulai rubuh. Dan orang ini mengatakan, saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tapi akhirnya lisannya diilhamkan oleh Allah untuk mengatakan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Sudah pasrah saja. Karena nggak mungkin lari. Lagi berubuh, lagi runtuh bangunan tersebut. Maka setelah selesai gempa itu dalam hitungan menit, subhanallah, rumah semua runtuh, kecuali atap yang dia ada di bawahnya. Hanya itu yang bertahan dengan sedikit tembok yang menahannya. Kemudian dia bilang dia bisa keluar dari permasalahan itu. Beliau juga mengangkat kisah ada seseorang yang sudah lama menikah, tidak punya keturunan. Lalu dia komitmen dengan istrinya, sekarang kita perbanyak istighfar. Bukan istighfar saja, perbanyak istighfar dengan kehadiran hati, lalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mereka komitmen, dan keajaiban terjadi setelah 10 tahun atau sekian tahun menikah tidak punya anak, hamil, punya anak. Lalu begitu selesai masa nifas, suaminya mengatakan, saya mengingatkan, kebetulan dia berikan nama anak pertama Yusuf, maka dia berjulukan Abu Yusuf sekarang karena sudah punya anak. Istrinya Ummu Yusuf, dia mengatakan, saya ingat kalau Ummu Yusuf, kita sudah lama nggak punya anak. Bagaimana kalau kita praktekkan lagi istighfar ini dengan kehadiran hati, dengan serius, perbanyak, supaya kita diberikan anak yang kedua. Dan betul setelah masa nifas itu hanya beberapa hari, terhitung sudah hamil lagi. Terus saja begitu sampai mereka punya beberapa orang anak. Sampai waktu sudah punya anak sekian banyak, ya, sempat Ummu Yusuf mengatakan, kita berhentikan dulu amalan ini. Bukan berhentikan istighfarnya, maksudnya istighfar khusus untuk minta keturunan. Biarkan anak-anak kita besar dulu. Setelah mereka besar sedikit, kemudian dia pun ya, memohon lagi kepada Allah dan hamil lagi istri. Selama itu bukan bentrok dengan sunnatullah, peraturan yang Allah buat teman-teman sekalian. Seperti misalnya Anda istighfar minta supaya malam hilang, itu nggak mungkin terjadi. Karena itu sunnatullah, peraturan Allah yang tidak mungkin berubah. Atau Anda memohon istighfar kepada Allah agar jenis kelamin laki-laki, kalau Anda perempuan hilang, nggak mungkin, sudah sunnatullah. Nggak mungkin. Atau hilang, tidak ada kematian, nggak mungkin. Gitu. Selama bukan bentrok sama sunnatullah, maka tidak ada yang mustahil bagi sang pencipta Allah. Berita gembira bagi Anda yang belum punya keturunan, yang belum punya pasangan, yang terlilit utang, yang selalu merasa kesedihan, ya, yang masih kena sihir dan belum sembuh, yang semuanya istighfar.
istighfar. Tapi istighfar yang benar-benar tutup mata Anda, renungi, ya. Tulus ikhlaskan niat astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya pribadi teman-teman pernah duduk di Madinah pada saat kami mau ujian. Itu saya duduk sambil coba baca pelajaran, belum faham-faham teman-teman. Kemudian saya tiba-tiba mengingat dulu ada satu dosen tingkat 2 kuliah di dakwah waktu itu. Kemudian dia mengatakan atau kita pelajari hadis termasuk dengan sanad-sanadnya, yang siapa yang membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ada sifat Allah al-hayyul qayyum yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah, saya berapa kali baca gak faham-faham dan tidak konsentrasi, pecah konsentrasi. Sebentar berdiri ngambil air zam-zam, sebentar kembali lagi, sebentar tersibukkan dengan mengkonsumsi ada cemilan yang saya bawa. Sebentar saya sempat menghayal sejenak, ini kok nggak fokus ya. Maka saya coba baca istighfar ini teman-teman. Sekali saya baca, dengan saya niat renungi, belum terasa apa-apa. Tapi begitu saya ulangin 5, 6, 7 kali, tapi terus dengan tenang, dengan konsentrasi, beda sekali subhanallah. Saya merasa seperti ada semangat baru yang membuat akhirnya saya lebih semangat dan muncul tiba-tiba. Setelah itu saya baca, alhamdulillah saya faham pelajaran tersebut dan nilainya masya Allah tabarakallah, besoknya luar biasa, memuaskan itu. Jadi ini luar biasa teman-teman sekalian. Jadi memang istighfar itu bukan hanya sekedar memaafkan, bukan hanya sekedar pengakuan penyesalan, permohonan maaf kepada Allah pada saat kita berdosa, tapi memang untuk memberikan solusi dari setiap permasalahan kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan tadi, memberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Ya. Kemudian beliau mengatakan juga Allah memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW, di akhir dakwah beliau dalam menyebarkan agama Allah dan kesungguhan beliau di jalannya untuk beristighfar. Nabi Muhammad SAW sudah berdakwah, sudah dengan pengorbanan luar biasa, Allah tetap suruh ikutkan dengan istighfar. Jadi istighfar sekali lagi, saya ulangi, bukan hanya sekedar kalau kita berbuat dosa, tapi rutinkan, berusaha agar selalu istighfar setiap saat. Karena manfaatnya besar sekali. Perhatikan Allah jelaskan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nashr, ya, surah An-Nasr, An-Nasr ya, kemenangan. Ayat 1 sampai ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya. Yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat hai Muhammad manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah ya, kepada Tuhanmu dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah, istighfarlah, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, orang-orang yang mempunyai tekad dan basirah ya, lebih sering beristighfar, maksudnya petunjuk dari Allah ini, lebih sering beristighfar setelah melaksanakan amalan-amalan ketaatan, karena mereka melihat kekurangan diri mereka dalam menjalankan ketaatan-ketaatan itu, dan tidak mengerjakan amalan-amalan tersebut karena Allah sebagaimana yang layak bagi kemuliaan dan keagungannya. Dan seandainya tidak ada perintah, tentu tidak ada seorang pun berani melakukan ibadah ini, dan dia tidak rela dengan hal itu bagi tuannya. Ini maksudnya adalah perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, harusnya kita ini walaupun kita sudah merasa maksimal dalam mengerjakan ibadah. Contoh misalnya kita sholat wajib, kita sudah berusaha untuk khusyuk, menjaga gerakan, menjaga bacaan, tapi setelah salam yang pertama diucapkan istighfar. Tadi sudah kita sebutkan itu. Jadi itu ajaran Nabi SAW. Berarti memang ada sesuatu dengan istighfar ini. Tadi sudah kita sebutkan, setelah haji, setelah sholat malam, ya, semua disuruh istighfar. Bahkan Nabi SAW, tadi dalam surah An-Nashr yang kita baca, surah An-Nasr maaf, ya, kadang-kadang lisan kita ya, salah dalam mengucapkan, bukan disengaja ya. Kalau Nashr itu menyebarkan, An-Nasr itu kemenangan, kayak ini An-Nasr, pakai shad. Maka dalam surah An-Nasr, Allah subhanahu wa ta'ala menekankan masalah itu. Pada saat Nabi SAW berhasil
menaklukkan kota Mekah, kemudian beliau setelah itu melaksanakan peperangan lanjutan yaitu perang Hunain dan mengalahkan suku Hawazim, suku yang besar setelah Quraisy. Maka dua suku besar di Jazirah Arab sudah takluk, bahkan panglima perangnya masuk Islam pada saat itu. Kemudian beliau menuju ke Tabuk, ya, menyerang wilayah Romawi. Setelah beliau pulang, bisa dikatakan hampir seluruh Jazirah Arab takluk kepada Nabi SAW. Maka pada saat itu manusia berbondong-bondong datang. Ada yang memang karena hatinya tersentuh mendapat hidayah Islam, ada yang takut kepada kaum muslimin. Maka manusia berbondong-bondong datang masuk Islam. Allah mengatakan, pada saat kemenangan Allah sudah datang, hai Muhammad, dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah, maka bertasbihlah kepada Tuhanmu. Bilang subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian beristighfarlah. Wastaghfiruh. Nabi disuruh istighfar. Karena jangan sampai nanti ini bisa membuat riya, bisa membuat sombong. Istighfar membuat kita lebih merendah. Karena Allah maha menerima taubat hamba. Makanya Nabi Muhammad SAW pada saat masuk ke Mekah, beliau menundukkan kepalanya SAW yang mulia sampai ya terlihat seakan-akan batang leher beliau ini ya itu sama rata dengan bagian tengah kepalanya SAW karena merendahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam zikir-zikir rutin harian, kata beliau, ya, ini yang dianjurkan istighfar. Doa-doa sholat pada umumnya berisi istighfar. Misalnya dalam doa istiftah, ya, di dalam doa sujud. Ya. Kan itu doa istiftah misalnya, itu istiftah itu kan, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ya. Ya Allah jauhkan antara aku dengan dosaku, gitu kan. Ya, itu termasuk memohon ampun. Di antara doa sujud, Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, kasihanilah aku, dan seterusnya. Dalam ruku dan sujud ada subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Ini salah satu doa ruku yang sama juga dengan doa sujud. Maha suci engkau ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, gitu kan. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu memohon atau meminta kepada Nabi SAW agar mengajarinya doa yang akan dia ucapkan dalam sholat khusus, Abu Bakar minta doa khusus, ya Rasulullah, saya minta doa khusus dari Anda, saya baca dalam sholat saya. Lalu Nabi SAW memerintahkan membaca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yakfiru dhunuba illa ant faghfirli min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguhnya aku telah banyak berbuat kezaliman, dosa maksudnya, kepada diriku, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu dan rahmatilah aku, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan juga Ahmad. Artinya hadis ini hadis sahih. Padahal Abu Bakar waktu itu bukan sedang melakukan dosa. Beliau datang kepada Nabi SAW minta diajarkan doa khusus. Dan doanya mengatakan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Padahal Abu Bakar bukan radhiyallahu anhu melakukan dosa pada saat itu. Ya. Demikianlah, kata beliau, Anda mengetahui bahwa tidak ada tempat pun yang di dalamnya disyariatkan berdoa dalam sholat, melainkan di dalamnya disyariatkan beristighfar. Dalam zikir-zikir pagi dan petang disyariatkan supaya berdoa dengan sayyidul istighfar, tuannya istighfar. Yang Anda sudah tahu tentu, Allahumma anta rabbi, sudah pernah kita bahas itu ya. Ya Allah, engkau adalah penciptaku. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau telah menciptakan aku. Wa ana abduka, aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku selalu sesuai dengan perjanjian denganmu. Wa wa'dika, dan janji-janjimu. Mastata'tu, semampuku. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui semua nikmatmu padaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku akui semua dosa-dosaku. Faghfirli, maafkanlah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Apa kata Nabi SAW? Anda kalau pegang bukunya di situ, hadis riwayat Bukhari dan juga Ahmad, man qalaha minan nahari mukinan biha famata min yaumi qabla an yumsiha fahuwa min ahli jannah. Siapa yang membaca tadi itu, saya istighfar, tuannya istighfar yang baru saya sebutkan tadi, pada waktu siang atau pagi hari dengan meyakininya, betul-betul tulus baca
mohon ampun dari Allah, lalu dia mati pada hari tersebut sebelum sore, maka dia termasuk penghuni surga. Lalu lanjutan hadisnya, wa man qala minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fa huwa min ahli jannah. Dan siapa yang mengucapkan ini di sore hari, di malam hari, atau di petang atau di malam hari ya, dan dengan penuh keyakinan, maka dia mati sebelum pagi hari, dia termasuk ahli surga. Yang keempat, anjuran beliau mengatakan senantiasa beristighfar setiap saat. Inilah wirid rutin Nabi SAW, padahal beliau telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Dari Al-Aghar Al-Muzani radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marrah. Sesungguhnya terkadang hatiku tertutupi oleh sesuatu, dan sungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi kalau Nabi SAW istighfar 100 kali, Anda bagaimana? Kita bagaimana, saya dan Anda? Harusnya kita ikuti Nabi SAW. Padahal beliau sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Juga dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu fil yawmi akthara min 70 marrah. Beliau bersumpah atas nama Allah mengatakan, demi Allah, untuk memastikan agar umatnya tidak usah ragu dengan ini. Sesungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis ini riwayat Bukhari. Ya. Jadi lebih dari 70 kali nyambung dengan hadis yang sebelumnya tadi. Beliau mengatakan 100 kali. Lebih dari 70 kan bisa 100. Dan disentuhkan sudah di hadis yang pertama tadi kalau 100 kali beliau membacanya. Dan Ibnu Umar meriwayatkan juga, dia menuturkan, inna kunna la na'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi 100 marrah rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya kami biasa menghitung bahwa dalam satu majlis Rasulullah SAW mengucapkan doa ini 100 kali. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan dikatakan hadisnya hasan sahih. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi SAW membacanya dalam satu majlis 100 kali. Dari riwayat ini kita bisa lihat bahwasanya bukan berarti angka istighfar dipatok 100 kali. Tapi bisa bermakna bahwasanya Nabi SAW di setiap kali kesempatan membaca minimal 100 kali. Atau membaca 100 kali istighfar. Ya. Artinya dalam sehari bisa lebih daripada itu. Maka boleh orang seperti dulu kita berusaha selalu istighfar setiap saat. Pokoknya jangan diam teman-teman sekalian. Diam Anda itu zikrullah, berdoa, memuji Allah kah, bertakbir kah, bertahlil kah, beristighfar kah, terus. Dalam banyak doa yang diucapkan oleh Nabi SAW, beliau senantiasa memohon ampun kepada Allah. Seperti misalnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullah wal fathu illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Tidaklah Nabi SAW melaksanakan solat setelah turunnya ayat surah An-Nasr tadi ya, pada saat datang kemenangan Allah, idza jaa nasrullah wal fathu, kecuali beliau selalu membaca subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Maha suci engkau wahai Tuhan kami dan segala puji bagimu ya Allah, ampunilah aku. Saya ulangi, maha suci engkau ya Allah, subhanaka rabbana, maha suci engkau wahai Tuhan kami, wa bihamdika, dan puji-pujian untukmu, allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Dari Nabi SAW selalu baca ini, allahumma ighfirli, allahumma ighfirli. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwa beliau juga pernah berdoa dengan doa ini, Rabbi gfirli khati'ati wa jahli, Rabbi gfirli khati'ati wa jahli, wa israfi fi amri kulli, wa ma anta a'lamu bihi minni, Allahumma gfirli khatayaya wa amdi wa jahli wa hazli, wa kulla dhalika indi, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu, antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ampunilah kesalahanku,
ketidaktahuanku, berlebih-lebihanku dalam segala urusanku. Dan apa yang engkau lebih tahu mengenai hal itu daripada aku. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kesengajaanku, ketidaktahuanku dan kelemahanku. Semua itu ada padaku. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan akan datang. Apa yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Engkau lah yang maha mendahulukan dan engkau lah yang maha mengakhirkan. Dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Nabi SAW sering baca ini. Perhatikan teman-teman, lafadznya luar biasa. Ya, lafadznya luar biasa. Ya Allah, ampunilah kesalahanku dan ketidaktahuanku dan berlebih-lebihanku dalam semua urusan. Karena Nabi SAW tidak berlebihan. Tapi beliau merendah di hadapan Sang Pencipta Allah. Ini luar biasa. Dan apapun yang engkau ketahui, atau engkau lebih tahu daripada aku. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, diulangi lagi. Kesengajaanku, ketidaktahuanku, dan kelemahanku. Semua itu ada padaku. Jadi beliau mengucapkan luar biasa. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang lalu dan akan datang. Perhatikan, memohon maaf bukan cuma yang lalu, yang akan datang pun kita minta. Serta yang aku lakukan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Jadi ini permintaan yang luar biasa. Ya. Dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma laka aslamtu. وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. Ya Allah, kepadamu lah aku berserah diri. Allahumma laka aslamtu. Wa bika amantu, kepadamu lah aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, kepadamu lah aku bertawakal, mengalihkan urusan pekerjaanku. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu lah aku akan kembali. Wa bika khasamtu, dan dengan hujjamu aku berargumen. Kemudian dikatakan wa ilaika hakamtu, dan kepadamu lah aku meminta keputusan. Faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu, maka ampunilah semua dosaku yang lalu dan yang kemudian. Ya, perhatikan selalu diikuti dengan yang akan datang. Ya. Wa ma asrartu wa ma alantu, dan apapun yang aku rahasiakan dan aku tampakkan. Antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Karena kau zat yang mendahulukan dan mengakhirkan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Kata penulis, ya Allah, dosa apa gerangan yang dilakukan oleh jiwa yang suci tersebut? Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Sampai begitu luar biasa memohon pemaafan kepada Allah. Kesalahan apakah yang disembunyikan dan dinyatakan? Karena Nabi SAW tidak ada yang tersembunyi. Apapun dari sikap beliau, perbuatan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terdahulu dan kemudian yang beliau lakukan. Apa yang Nabi lakukan? Dosa masa lalu dan dosa akan datang. Tidak ada sebuah kerendahan. Tapi beliau ingin mendekankan kerendahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia hamba, ya dia ingin menekankan pada umatnya. Aku saja begini, bagaimana kalian? Kata penulis, jika Nabi SAW yang telah diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang kemudian, atau terkemudian, tinggi sebutan beliau dan tinggi derajat beliau, beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali, bahkan dalam satu majlis 100 kali. Lalu bagaimana halnya dengan kita, orang-orang yang sering mencampur adukkan antara kebaikan dan keburukan, sering melakukan dosa dan tidak sempurna dalam melaksanakan kewajiban? Bagaimana bisa kita tidak istighfar kecuali hanya habis sholat, astagfirullah, astagfirullah, selesai? Bagaimana kita lalaikan istighfar 100 kali minimal dalam sehari? Nabi SAW kadang-kadang 100 kali dalam satu majlis. Rabbi ghifirli wa tub alayya. Selalu beliau ulang-ulangi. Ya. Jadi surah An-Nasr pada saat turun. Subhanaka Rabbina. Ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ya. Allahumma ghifirli. Saudaraku yang mulia, kata beliau, karena sedemikian rupa kedudukan istighfar, maka jangan sampai ia berpisah dari kita di majlis atau kediaman. Hendaklah lisan kita senantiasa melantunkan istighfar dan taubat setiap saat dan setiap waktu. Serta hendaklah kita berusaha menjaga doa-doa rutin dan mengingat dosa-dosa kita dan kekurangan kita dalam menjalankan kewajiban kepada Allah dalam keadaan berdoa kepadanya. Ini Ramadan, kesempatan. Jiwa kita betul-betul lagi sangat siap untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lebih siap dari sebelumnya. Jangan sia-siakan ini. Sehingga nanti akan Anda sudah seperti orang yang punya bekal yang sangat bagus, punya yang sangat kuat setelah Idul Fitri nanti. Untuk Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Ini masa training. Masih tersisa ya, sampai 7-8 hari ke depan. Jangan sia-siakan saudaraku. Istighfar yang berbekas dalam jiwa dan terlaksana tujuannya ialah istighfar yang di dalamnya hati dan lisan sejalan. Sebab istighfar adalah tanda taubat dan berhenti melakukan dosa serta perasaan berdosa dan bersalah. Maka sepatutnya kita, wahai saudaraku yang mulia, ya, agar hati kita mengucapkan istighfar dan penyesalan sebelum lisan kita. Jadi jangan cuma astagfirullah tapi munafik, hatinya enggak begitu. Enggak. Kalau perlu kata beliau, hati lebih dulu beristighfar, menyesali perbuatan sehingga lisan mengucapkan dengan tulus, aku memohon maaf kepadamu ya Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Nikmatnya orang yang istighfar dan tobat itu luar biasa teman-teman. Tidak bisa dibeli dengan seluruh harta dunia. Anda pernah rasakan pada saat Anda buat dosa lalu Anda dulu di atas sejadah Anda menangis terisak-isak karena kesalahan tersebut? Saya yakin orang beriman akan pernah melalui itu. Bagaimana nikmatnya tangisan itu teman-teman. Demi Allah nggak bisa dibayar dengan seluruh harta dunia. Mahal, nikmat, tentram. Rasanya kita pada saat itu pun kalau mati siap bertemu dengan Sang Pencipta Allah. Kenapa kita nggak lakukan ini setiap saat? Semoga Allah mudahkan kita bisa melakukan istighfar selalu setiap saat dan taubat kepadanya. Sehingga selalu saja kita mendapatkan di buku amal kita, selalu ada istighfar. Ingat para salaf saleh mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh seseorang nanti yang menemani di kuburan dibandingkan istighfarnya. Sebagian mereka mengatakan kalau sungguh bahagia orang yang di buku amalnya setiap 2 baris dia temukan istighfar. Sehingga kalau ada kesalahan dimaafkan, ada kesalahan dimaafkan. Itu luar biasa. Kata beliau, istighfar wahai saudaraku yang mulia ada Allah Maha Suci dan Maha Tinggi. Disebutkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna rabbaka ya'jabu min abdihi idha qala rabbi gfirli dhunubi wa huwa ya'lamu annahu la yakfiru dhunuba ghairi. Sesungguhnya Tuhanmu kagum kepada hambanya. Allah kagum kepada siapa? Apabila seseorang mengucapkan, wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku. Sedangkan dia mengetahui bahwa tidak ada yang dapat mengampuni dosa, melainkan aku, kata Allah. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan dikatakan hadisnya hasan sahih. Allah kagum kepada kita. Siapa kita ini mau dikagumi oleh Allah? Kalau kita dikagumi oleh seseorang saja sosok mungkin yang juga punya nama, kita sudah sangat bangga luar biasa. Kalau nama Anda disebutkan di medsos oleh seseorang, Anda pasti bangga. Apalagi orang itu kalau terkenal. Bagaimana dengan Sang Pencipta Allah kagum? Dengan lisan dan hati kita beristighfar. Merendah kepada Sang Pencipta Allah. Dan ingat, selalu saya ulangi lagi teman-teman. Ya, istighfar bukan hanya pada saat dosa terjadi. Iya, Anda butuh istighfar pada saat itu. Tapi tema kita ini, berusaha selalu istighfar setiap saat. Ya, itu bukan hanya karena itu. Ingat hadis tadi yang sudah saya sampaikan. Man lazima istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Siapa yang melazimi istighfar, merutinkannya selalu lisannya dan hatinya astagfirullah, atubu ilaih, sambil jalan, sambil lip, sambil belanja, sambil menyelesaikan pekerjaannya, tidak mengganggu apa-apa. Cuma lisan sama hati. Allah akan berikan kesenangan ya, dari kesedihannya, diganti kesedihan menjadi kesenangan. Wa min kulli dikin makhraja, dan dari setiap kesempitan jalan keluar. Wa warzaqallahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Ini luar biasa. Kemudian beliau tutup dengan hadis yang lain adalah diriwayatkan oleh Hakim dari hadis Ali radhiyallahu anhu, innallaha ta'ala la ya'jabu min al-'abdi idza qala la ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Qala 'abdi 'arafa anna lahu rabban yaghfiru wa yu'aqib. Sesungguhnya Allah benar-benar kagum kepada seorang hamba apabila dia mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Coba pelan-pelan ucapkan ini. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Aku telah melakukan dosa dan ini kezaliman terhadap diriku. Maka ampunilah dosa-dosaku. Bersihkan semua itu ya Allah. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka Allah berfirman, hamba-Ku mengakui bahwa dia mempunyai Tuhan yang akan dapat mengampuni dan menghukumnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam riwayat lain yang sudah kita bacakan ya,
hadisnya, Anda masih ingat, sebagai penutup, adalah ada sempat di halaman 77 ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya ingin teman-teman kita tutup dengan hadis ini. Diriwayatkan dari dalam Sahihain, riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna abdan asaba dhanban faqal Rabbi adnabtu faghfirli faqala rabbuhu alima abdi anna lahu rabban yakfiru dhanba wa ya'khudhu bihi ghafartu li abdi. Sesungguhnya seorang hamba melakukan dosa, maka dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melakukan satu dosa, ampunilah aku. Maka Tuhannya berfirman, Allah langsung merespon pada saat itu, hambaku tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum karenanya. Aku telah mengampuni hambaku ini. Nah, dia tulus, dia ikhlas mau kembali kepada Allah. Thumma makatha ma sya'allahu thumma asaba dzamban. Kemudian orang itu pun tinggal selama yang Allah kehendaki, maksudnya melalui umurnya. Kemudian dia beberapa waktu setelah itu melakukan dosa lagi. Faqala, ya, thumma makatha, kemudian dia tinggal, Masya Allah, sesuai yang Allah tentukan waktu untuk dia. Thumma asaba dhamban, kemudian dia berbuat dosa lagi. Faqala alima abdi anna lahu rabban yakfiru dhamba wa ya'khudhu bihi ghafartu li abdi. Kemudian dia ulangi lagi kalimatnya tadi, dia memohon ampun kepada Tuhan, dan Allah mengatakan, hambaku mengetahui bahwasanya dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan memaafkan, maka aku telah ampuni hambaku ini. Kemudian dia terjerumus lagi dalam dosa. Thumma asaba dhanban faqala rabbi adnabtu akhar faghfirli. Ya Allah, aku buat dosa lagi, nyesal lagi, ampunilah aku. Qala alima abdi anna lahu rabban yakfiru dham wa ya'khudhu bihi. Hamba ini tahu kalau dia punya Tuhan yang bisa memaafkan dan akan membebaskannya. Qad ghafartu li abdi faly'amal ma syaa. Maka aku telah ampuni hambaku, maka dia boleh berbuat sekarang. Maksudnya silakan dia sekarang lakukan ketaatan, ya, karena memang aku sudah maafkan kesalahannya itu. Jadi subhanallah, dalam hadis yang lain juga, mohon maaf tadi saya katakan penutupan, tapi saya terlintas hadis ini juga mulia. Ya, kata Nabi SAW, beristighfar kepada Tuhan kalian, karena Tuhan kalian tidak akan pernah bosan sampai kalian bosan. Jangan pernah merasa dosa itu tidak dimaafkan. Selama Anda masih hidup, beristighfar, bertobat, kesempatan mas. Allahu a'lam.